Kamu lagi. Udah gak punya malu ya? Beraninya datang ke rumah ini di saat yang gak tepat. Kamu pikir ini tempat bermain, ha? Pergi dari sini sekarang juga, sebelum aku manggil keamanan lingkungan. Aku bukannya bermaksud gak sopan, Pak. Aku cuma mau minta waktu 1 menit aja untuk bicara. Ini sangat penting, bukan cuma buat aku, tapi buat masa depan Bella. Bapak, dengerin dia dulu. Amar datang ke sini dengan niat baik. Dia bukan tamu tadi undang. Bella. Capek juga ya kalau harus begini terus tiap hari. Tapi kalau lihat tumpukan barang yang siap kirim ini, rasanya capekku berkurang. Kamu udah catat semua resi untuk pengiriman besok pagi, Bella? Udah semua, Amar. Semua resi udah aman. Tapi kamu jangan maksain diri, nanti sakit. Ingat, kita kan udah janji tahun depan usaha ekspedisi ini harus jauh lebih besar dari sekarang. Satu motor tua ini pasti bakal punya temen. Percaya deh. Aku percaya sama impian itu. Apalagi ada kamu yang selalu setia nemenin dari nol di gudang sempit ini. Kadang aku nggak enak. Kamu anak orang terpandang, tapi harus bantu aku angkut kardus kayak gini. Kamu ngomong apa sih? Aku justru bangga bisa ada di sini. Aku mau jadi saksi sejarah pas usaha kamu nanti udah punya armada sendiri. Oh iya, tadi Bapak sempet tanya lagi soal rencana pertemuan keluarga besar akhir pekan nanti. Pertemuan keluarga, pasti mereka bakal bahas soal menantu ideal versi mereka lagi kan? Jujur aku sebenarnya belum siap ketemu orang tua kamu kalau posisi aku masih merintis. Aku takut mereka mandang sebelah mata perjuangan aku. Kamu jangan minder gitu. Justru aku mau kamu tunjukin kalau kamu itu serius. Aku udah bilang ke Bapak kalau kamu itu calon yang paling bertanggung jawab buat aku. Meskipun aku tahu mereka masih berharap sosok dengan seragam gagah. Kamu tenang aja, aku bakal cari cara biar mereka bisa nilai aku. Aku dengar ada peluang besar untuk kontrak kerja sama logistik skala nasional dalam waktu dekat. Kalau aku bisa ambil itu, mungkin bapak kamu mulai berpikir lain. Aku yakin kamu bisa. Kalau begitu nanti malam kita bicara lebih lanjut ya. Aku harus segera pulang sebelum Bapak marah. Akhirnya kamu pulang juga, Bella. Kamu dari mana aja sih? Jangan bilang kamu habis nemuin anak itu lagi. Udah berapa kali bapak bilang pergaulan kamu itu harus dijaga agar sepadan dengan martabat keluarga kita. Aku cuma dari tempat Amar, Pak. Dia lagi berusaha keras merintis bisnisnya. Amar orang yang baik dan bertanggung jawab. Tolong, Pak, jangan memandang sebelah mata. Dia punya mimpi besar untuk masa depan. Mimpi besar, semua orang bisa punya mimpi, Bella. Tapi mimpi itu bisa nggak ngasih kamu makan dan jamin masa depan kamu? Lihat diri kamu anak kesayangan kami. Kami cuma mau kamu yang terbaik. Kamu tahu kan, ibu udah jadwalin pertemuan dengan keluarga Wisnu. Tapi kenapa harus Wisnu, Bu? Aku nggak cinta sama dia. Aku udah punya pilihan sendiri. Dan Amar lagi berjuang untuk itu. Kenapa ibu dan bapak selalu bandingin hidup aku dengan orang lain? Karena seragam itu simbol jaminan, Bella. Kamu lihat keluarga Wisnu. Ayahnya kolega bisnis bapak. Dan Wisnu sendiri perwira muda yang karirnya pasti terang. Itu baru namanya laki-laki mapan yang layak mendampingi anak kami. Enggak seperti si pengusaha perintis itu yang masa depannya masih seperti teka-teki. Dengerin ibu, nak. Kita ini bicara soal masa tua kamu nanti. Kami nggak mau kamu hidup susah karena ego cinta yang belum terbukti hasilnya. Besok malam, mereka akan datang ke sini untuk melakukan lamaran resmi. Kamu harus bersikap manis dan jangan buat bapak serta ibu malu. Kenapa kalian gak mau ngertiin aku sedikit aja? Aku menolak perjodohan ini, Pak. Bu, aku gak akan pernah mau jadi alat untuk ambisi kalian. Udah cukup debatnya. Kamu gak punya pilihan lain. Ingat, besok malam Wisnu akan datang ke sini dan kamu harus ada di sini menyambut mereka.
Andi, menurut kamu, apakah memaksa seseorang dalam sebuah hubungan itu benar? Aku baru aja dapat pesan dari calon ayah mertuaku, Pak Yanto. Katanya besok malam adalah acara pertemuan resmi untuk meminang anaknya. Tapi jujur, aku merasa ada yang janggal. Ganjal gimana maksud kamu? Bukannya itu yang diinginkan orang tua kamu dan juga Pak Yanto? Kamu kan perwira, masa depannya cerah, keluarga mereka juga terpandang. Ini perjodohan yang mungkin masuk akal, Wisnu. Masuk akal bagi orang tua, tapi belum tentu bagi aku atau Bella. Aku udah cari tahu sedikit tentang dia. Ternyata Bella udah punya seseorang yang dia cintai. Aku gak mau jadi orang ketiga yang memaksakan kehendak. Aku pria, Andi. Aku mau dapat pendamping karena dia memang memilih aku, bukan terpaksa. Kamu itu terlalu baik. Dunia ini memang keras dan terkadang restu orang tua adalah segalanya. Tapi kalau kamu merasa nggak nyaman, kenapa nggak kamu cek sendiri langsung? Temui aja orang tua mereka. Kalau memang gadis itu menolak, seenggaknya kamu udah profesional dan punya alasan kuat buat mundur. Kamu benar. Aku harus tahu kebenarannya langsung. Aku nggak mau nanti setelah menikah rumah tanggaku berisi keterpaksaan. Aku akan datang besok malam, tapi bukan untuk memaksakan perjodohan, melainkan untuk bicara jujur. Itu keputusan yang jantan. Seenggaknya kamu udah berusaha bersikap adil. Terima kasih masukannya, Andi. Aku bakal pastiin besok malam udah punya jawaban buat Pak Yanto dan keluarganya. Gimana Bang Riko? Aku rasa klausul yang aku tambahkan di pasal ketiga itu udah sangat adil bagi kedua belah pihak. Aku cuma ingin memastikan kalau jaringan logistikku bisa melayani hingga skala nasional. Kamu tahu nggak, Amar? Banyak pengusaha muda yang datang ke sini cuma modal semangat, tapi mereka nggak punya hitungan yang matang. Tapi kamu berbeda. Kontrak ini sudah sangat solid. Aku berani kasih investasi yang kamu minta. Syukurlah kalau Bang Riko setuju. Ini bukan cuma soal uang bagiku. Ini adalah pembuktian yang udah aku bangun sejak lama. Aku butuh modal ini untuk menambah armada, biar bisnis ini bisa jadi bukti nyata di depan keluarga Bella. Aku dengar soal situasimu. Kamu berani banget mempertaruhkan semuanya demi satu orang gadis. Ini dokumen final. Kalau kamu tanda tangan sekarang, besok dana operasional cair. Tapi ingat ya, tantangan setelah kamu pegang kontrak ini bakal jauh lebih besar. Kamu siap? Aku udah sangat siap. Ini yang aku tunggu-tunggu. Aku harus segera menyelesaikan semua urusan administrasi malam ini agar besok bukti legalitas udah di tangan. Bagus, itu semangat yang aku cari. Kamu selesaikan dulu tanda tangannya. Besok tim aku bantu urus sisanya ya. Terima kasih banyak Bang. Kepercayaan ini bakal aku jaga sebaik mungkin. Sekarang aku harus segera mengurus sisanya. Kamu udah denger kan? Wisnu dan keluarganya udah mastiin akan datang ke rumah besok malam. Jadi tolong berhenti dengan drama penolakan kamu itu. Kamu pikir kami gak malu kalau perjodohan ini batal secara sepihak? Bapak, tolong, aku nggak bahagia kalau harus dijodohin. Kenapa Bapak maksa aku? Apa yang membuat Amar begitu buruk di mata Bapak? Amar itu cuma pengusaha kecil yang belum jelas masa depannya, Bella. Kamu mau makan apa nanti kalau hidup sama dia? Wisnu itu udah mapan, abdi negara yang punya status sosial tinggi. Itu yang namanya menantu idaman, bukan yang tiap hari cuma berkutat sama kardus dan motor tua. Masa depan itu aku yang jalani, Bu, bukan ibu atau bapak. Aku tahu Amar sedang berjuang. Dia nggak selemah yang kalian bayangin. Tolong, jangan buat aku merasa asing di rumah sendiri. Prinsip kamu itu justru bisa menghancurkan nama baik keluarga kita. Kamu tahu kan, tetangga udah ngomongin perjodohan ini. Kalau kamu sampai mempermalukan bapak di depan keluarga Wisnu besok malam, jangan harap bapak mau mengakui kamu sebagai anak bapak lagi. Kamu jangan keras kepala ya, Bella. Kami melakukan ini demi kebaikan kamu juga. Besok malam, jangan sampai ada satupun sikap kamu yang menyinggung keluarga mereka.
Kalau itu mau kalian, baiklah, aku akan hadir besok malam. Tapi jangan paksa aku untuk tersenyum saat hatiku hancur. Bagus kalau kamu udah sadar. Sekarang kita pulang. Persiapkan diri kamu untuk besok malam. Akhirnya semua beres, Bu. Tadi di kafe aku udah tanda tangan kontrak kerja sama nasional. Sekarang bisnis ekspedisi kita udah punya legalitas sama mitra yang lebih kuat. Gak ada lagi yang bisa meremehkan usaha aku. Kamu udah berjuang jauh, nak. Ibu lihat bagaimana kamu jatuh bangun, kehujanan, kepanasan, cuma buat membesarkan nama usaha ini. Kamu anak yang tangguh, sama seperti almarhum ayah kamu dulu. Tapi apa kamu benar-benar yakin dengan kamu besok malam? Aku harus yakin, Bu. Bella sedang tertekan, dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan menunjukkan bukti. Orang tua Bella cuma butuh lihat bahwa aku bukan orang sembarangan. Kalau aku datang dengan kontrak ini, mereka bakal sadar bahwa aku bisa menjamin masa depan Bella yang lebih baik dari siapapun. Ibu bangga sama kamu. Apapun hasilnya nanti, kamu udah buktiin diri sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Iya, Bu, aku akan bicara sopan tapi tegas. Aku nggak akan biarin kesempatan ini hilang begitu aja. Semoga restu Ibu menyertai langkahku besok. Doa ibu selalu menyertai langkah kamu. Kamu anak baik. Perjuanganmu nggak akan sia-sia. Udah, istirahatlah sebentar. Persiapkan dirimu untuk pertemuan penting besok malam. Terima kasih, Bu. Aku mau tidur. Besok pagi adalah penentuan. Benar-benar sebuah kehormatan bagi keluarga kami bisa kedatangan keluarga terhormat seperti Bapak dan Ibu. Kami merasa sangat tenang karena tahu masa depan Bella sudah terjamin di tangan pria mapan seperti Wisnu. Kami juga senang. Sejak awal kami melihat Bella adalah gadis yang baik, sangat cocok untuk mendampingi Wisnu yang karirnya di kepolisian. Hubungan ini akan menjadi ikatan yang kuat untuk kedua keluarga kita, ya. Iya, Pak. Saya sendiri sangat menghargai niat baik ini. Meskipun jujur, saya masih merasa semuanya berjalan sangat cepat. Saya hanya ingin mestiin bahwa segala sesuatunya memang berdasarkan keinginan yang baik bagi semua orang. Oh, nah Wisnu, kamu nggak perlu sungkan begitu. Anak muda zaman sekarang memang sering malu-malu. Tapi yakinlah, perjodohan ini adalah jalan terbaik. Benar sekali, kami udah nggak sabar menunggu hari pernikahan nanti. Melihat Wisnu bersanding dengan Bella, rasanya udah lengkap semua kebahagiaan kami sebagai orang tua. Betul, baiklah. Saya rasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita segera memulai sesi tukar cincin. Tunggu sebentar, Pak Yanto. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya merasa ada sesuatu yang kurang nyaman jika nggak jujur sekarang. Siapa lagi tuh yang datang ganggu acara sakral kita di malam seperti ini? Kamu lagi. Udah gak punya malu ya? Beraninya datang ke rumah ini di saat yang gak tepat. Kamu pikir ini tempat bermain, ha? Pergi dari sini sekarang juga, sebelum aku manggil keamanan lingkungan. Aku bukannya bermaksud gak sopan, Pak. Aku cuma mau minta waktu 1 menit aja untuk bicara. Ini sangat penting, bukan cuma buat aku, tapi buat masa depan Bella. Bapak, dengerin dia dulu. Amar datang ke sini dengan niat baik. Dia bukan tamu tadi undang. Bella, masih aja kamu bela pria yang gak punya masa depan. Amar, kamu lihat sendiri kan? Di sini ada keluarga besar Wisnu. Kamu itu cuma penghalang di acara lamaran yang sakral. Tunggu, Pak Yanto, biarin dia bicara. Saya rasa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Terima kasih, Pak Wisnu. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan. Aku datang karena aku punya bukti nyata kalau aku bisa menjaga Bella dengan cara yang benar. Cara yang selama ini Bapak tuntut dari seorang calon menantu. Ini bukan soal seragam, tapi soal tanggung jawab.
Bukti apa lagi? Kamu jangan banyak alasan. Cepat keluar atau saya pastikan kamu menyesal. Bapak nggak akan bisa ngusir aku begitu aja setelah melihat apa yang ada di dalam map ini. Ini adalah bukti perjuangan aku yang kalian remehkan. Silakan dibaca dengan teliti, Pak. Ini adalah kontrak kemitraan strategis logistik berskala nasional yang baru aja aku tanda tangani. Nilainya miliaran rupiah dan perusahaan ini sekarang udah resmi memperkerjakan puluhan pemuda dari lingkungan kita sendiri. Ini bukti kalau aku nggak main-main dengan hidup aku. Luar biasa, skala operasional dan manajemen yang kamu susun di sini jauh lebih matang daripada perusahaan logistik biasa. Kamu benar-benar udah membangun ini dari nol sendirian. Aku tahu bapak dan ibu menganggapku remeh karena aku nggak punya seragam seperti kamu. Tapi perjuangan di jalanan setiap hari membentuk mental baja yang nggak bisa dibeli dengan jabatan apapun. Aku bekerja keras bukan cuma untuk uang, tapi untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan masa depan bersama Bella. Tapi kontrak ini, apa benar ini asli? Aku nggak pernah menyangka anak yang dulu hanya mengantar barang dengan motor butut bisa mencapai level ini dalam waktu secepat itu. Aku nggak tahu harus bicara apa. Selama ini aku hanya melihat status tanpa pernah mencari tahu apa yang sebenarnya sedang kamu kerjakan. Bapak, lihat, Amar adalah pria yang selama ini aku yakini. Dia nggak pernah menyerah meski Bapak mengusirnya berkali-kali. Bukti di meja ini adalah janji yang dia penuhi untuk aku dan Bapak. Amar, aku benar-benar terkejut melihat apa yang udah kamu capai dan bagaimana kamu berjuang. Aku nggak datang ke sini untuk menjatuhkan kamu, Wisnu. Aku cuma mau memastikan bahwa orang yang aku cintai mendapatkan yang terbaik dan aku ingin mereka tahu bahwa aku mampu memberikan yang terbaik itu. Pak Yanto, Bu Dewi, rasanya sekarang aku udah dapat jawaban yang lebih jelas. Aku datang ke sini untuk niat baik, tapi aku nggak mau membangun rumah tangga di atas keinginan yang nggak tulus dari hati Bella. Tapi Wisnu, bukankah semua sudah disiapkan? Kami sangat berharap kamu bisa menjadi bagian dari keluarga kami. Aku seorang polisi, Pak. Tugas aku adalah melindungi dan mencari kebenaran. Dan kebenaran yang aku lihat di masa depan aku sekarang adalah Amar telah membuktikan cintanya dengan cara yang jauh lebih hebat dari pangkat atau seragam dinas aku. Aku nggak mungkin memaksakan kehendak kalau aku sendiri tahu ada laki-laki yang mampu dan lebih pantas mendampingi Bella. Aku sangat menghargai keputusan kamu, Wisnu. Kamu pria yang sangat berjiwa besar. Terima kasih. Aku mundur dari perjodohan ini dengan hormat. Aku sadar perjuangan kamu membuktikan masa depan buat Bella adalah sesuatu yang gak bisa aku tandingi. Kalian berdua pantas untuk bahagia. Wisnu, terima kasih. Aku benar-benar menghargai sikap kamu malam ini. Kamu benar-benar pria yang baik. Bapak, Ibu, mohon maaf jika kehadiran aku hari ini justru membuat situasi jadi seperti ini. Aku harap Bapak dan Ibu bisa melihat nilai yang sebenarnya dari seorang pria, bukan cuma dari apa yang dia pakai, tapi dari apa yang udah dia usahakan. Aku pamit, semoga keputusan ini membawa ketenangan untuk semuanya. Aku ngerti Wisnu, aku benar-benar minta maaf karena udah menutup mata selama ini. Amar, maafin Bapak nak. Bapak benar-benar buta karena terlalu mementingkan gengsi di depan orang lain. Kamu adalah pria sejati. Nggak apa-apa, Pak. Aku mengerti Bapak cuma ingin yang terbaik untuk Bella. Aku nggak pernah membenci Bapak. Bagiku ini semua adalah pelajaran agar aku bisa bekerja lebih keras lagi untuk membuktikan bahwa aku memang layak menjadi sadaran bagi anak Bapak.
Bella anakku, ibu minta maaf ya udah memaksakan dengan cara yang keras. Ibu cuma takut nak kalau kamu hidup susah. Tapi sekarang ibu sadar ketulusan dan tanggung jawab Amar lebih berharga daripada segalanya. Ibu merestui kalian. Makasih Bu, makasih. Aku cuma ingin didengar. Aku tahu Bapak dan Ibu sayang sama aku, makanya aku berjuang sampai akhirnya Bapak dan Ibu bisa melihat sisi lain dari Amar. Aku bahagia sekali, akhirnya semuanya jadi terang. Sekarang duduklah, kita bicarakan lebih tenang. Bapak ingin tahu lebih banyak tentang perencanaan ekspedisi kamu ke depannya. Kalau kamu memang serius, Bapak siap mendukung dengan apapun yang bisa Bapak bantu. Terima kasih banyak Pak, aku punya banyak ide untuk memperluas jaringan dan aku akan sangat senang kalau Bapak bisa memberikan masukan dari pengalaman Bapak selama ini. Tentu, kami pasti datang. Ibu gak sabar mau lihat langsung kebanggaan kalian. Sekarang mari kita akhiri malam yang berat ini. Baiklah, besok pagi kita atur waktu untuk bicara lebih santai di teras sambil menikmati kopi. Rencana kamu itu menarik, Amar. Kalau kamu bisa jalankan manajemen dengan disiplin seperti yang kita diskusikan semalam, aku yakin ekspedisi ini bakal jadi pemain besar di kota ini. Aku udah lama gak melihat anak muda yang punya visi sejelas ini. Terima kasih banyak Pak, dukungan Bapak adalah suntikan motivasi terbesar buat aku. Tanpa kepercayaan Bapak, aku rasa jalanku bakal jauh lebih berat ke depannya. Aku berjanji akan terus menjaga amanah ini, termasuk menjaga Bella dengan sepenuh hati aku. Lihat kan Pak, aku nggak pernah salah pilih. Amar memang butuh sedikit waktu untuk membuktikan diri, tapi hasilnya udah nyata sekarang. Aku seneng sekali karena Bapak akhirnya bisa melihat sisi itu dari Amar. Bapak akui, Bapak dulu terlalu menutup mata. Bapak pikir masa depan hanya ada di jalur yang udah teratur. Padahal pejuang perintis seperti Amar inilah yang justru menciptakan peluang baru. Aku bangga bisa melihat kalian berdiri di sini dengan pondasi yang kalian bangun sendiri. Semua ini juga berkat kesabaran Bella Pak. Dia yang selalu menemani aku saat masih pakai motor tua untuk kirim barang ke pelosok. Jadi keberhasilan ini adalah milik kami berdua. Bapak udah lihat buktinya. Gak perlu lagi ada keraguan. Sekarang fokuslah pada pertumbuhan bisnis ini. Dan jangan lupa untuk terus berbagi dengan lingkungan sekitar seperti yang kamu lakukan selama ini. Jadi, gimana kalau nanti kita mulai ekspansi keluar kota, Pak? Bapak punya kenalan di sana kan? Amar pasti butuh masukan dari Bapak. Hohoho, tentu itu udah pasti. Ayo kita buka lembaran baru ini dengan optimisme tinggi. Aku percaya masa depan kalian akan jauh lebih cerah dari apa yang kita bayangkan malam itu.